Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 505. Dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, katanya ragu. Kenapa rasanya tidak asing ya, Pak Din? Apa sama dengan saya, sosok yang saya pikirkan? Din berhenti. Saya tahu, siapa yang Anda maksud. Saya juga kepikiran orang tersebut, hanya saja sekedar asumsi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Dia menatap ke arah mobil yang membawa pelayan tadi. Kita tunggu saja, sketsa yang akan digambarkan oleh penyidik, apakah sama dengan asumsi kita? Arya mengangguk, lalu menepuk pundak Din 2 kali. Saya hanya bersyukur, Pak, Anda masih diberi keselamatan. Jujur saja, saya sangat takut melihat kucing tadi. Dia menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Berat, nyawa itu titipan, ucap Din akhirnya, sambil membuka mata. Suaranya rendah, nyaris tenang. Kalau memang takdir saya berhenti hari ini, insya Allah saya siap. 2. Azarin duduk di teras samping rumah, tepat di bawah lampu kecil yang belum sepenuhnya dibutuhkan sore itu. Cahaya matahari masih menggantung rendah, condong ke barat, menyisakan warna jingga pucat di sela dedaunan. Di sampingnya, sebuah stroller ganda terparkir rapi. 2 bayi di dalamnya tampak tenang, satu sibuk menggigit mainan karet berwarna cerah, satu lagi menggerak-gerakkan tangan kecilnya, sesekali bersuara pelan. Azarin menekan tasbih digital di tangannya, satu persatu. Klik, klik, klik. Gerakannya otomatis, seperti napas. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar, melafalkan zikir dengan suara yang hanya bisa dia dengar sendiri. Setiap beberapa detik, pandangannya turun ke stroller, memastikan kedua anaknya baik-baik saja. Lalu kembali ke tasbih, lalu ke anak-anak. Begitu terus, berulang, seolah dia takut jika berhenti sebentar saja, hatinya akan runtuh. Sore ini rumah terasa terlalu sunyi. Ibunya sedang pergi ke pengajian rutin. Mbak Santi dan Vera dia minta menemani Alina dan Sehrish ke pasar malam. Sebenarnya di wahana pasar malam itu lebih ramai dan seru jika dilakukan malam hari, tapi Azarin tak ingin mengambil risiko. Sore ini beberapa wahana anak sudah dibuka, dan dia berpikir mumpung ada Sehrish juga, biarlah Alina bersenang-senang sebentar. Din belum pulang. Dia sengaja tidak menghubungi. Bukan karena tidak cemas. Justru karena dia terlalu cemas. Dia tahu betul suaminya sedang berada di tengah urusan yang tidak sederhana. Kasus Alea bukan perkara kecil, apalagi kini sudah bersinggungan dengan institusi dan nama besar. Azarin tidak ingin menjadi distraksi. Dia menahan diri, meyakinkan diri sendiri bahwa diamnya adalah bentuk dukungan. Tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang sejak Din melangkah keluar rumah pagi tadi. Dia tidak bisa salat. Datang bulan membuatnya hanya bisa duduk, berzikir, berdoa dengan cara yang dia mampu. Tasbih digital itu sudah entah berapa kali berputar. Namun gelisahnya tak juga surut. Jam di dinding ruang tamu berdetak pelan. 4:30 sore. Tiba-tiba, ponsel di atas meja kecil bergetar. Azarin menoleh cepat. Dadanya menegang sebelum dia sempat melihat layar. Nama yang muncul membuat napasnya sedikit turun. Davian. Dia mengangkat telepon, merapikan posisi duduknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Asa. Suara Davian terdengar hangat dari seberang. Bagaimana kabarmu Mbak? Dan anak-anak? Azarin melirik stroller. Alhamdulillah, baik. Lagi anteng. Syukurlah. Davian terdengar tersenyum. Aku nelpon gak ganggu, kan? Enggak sama sekali, Dav, jawab Azarin pelan. Kebetulan lagi santai di rumah. Azarian tahu, perbedaan waktu mereka sangat kontras.
Jika di Indonesia baru pukul setengah 5 sore, maka di Mesir baru pukul 10 pagi, sehingga tak heran Davian ada waktu menghubunginya. "Gimana kabar Kak Alea?" Davian langsung ke inti, nadanya berubah lebih hati-hati. Azarin menarik napas. "Pagi tadi aku ke rumah sakit. Kondisinya masih sama, tapi sudah lebih tenang." "Alhamdulillah, itu sudah kabar baik," sahut Davian cepat. Dia mau makan. "Mau." Sudah gak teriak-teriak minta Sanum lagi. Davian menghela napas lega. "Alhamdulillah." 3. Beberapa detik hening. Angin sore menyentuh jilbab Azarin, membuat ujung kainnya bergerak pelan. "Teruskan ikhtiarnya, Mbak," ujar Davian kemudian, nadanya lebih dalam. "Tapi kalau aku boleh saran, tim medis itu penting, tapi kondisi Alea bukan cuma soal fisik atau kimia otak. Trauma panjang itu perlu disentuh dari banyak sisi." "Aku tahu, Dav," jawab Azarin lirih. "Terapi agama juga perlu," lanjut Davian. "Bukan ceramah panjang. Kadang cukup zikir, ayat-ayat tertentu yang dibacakan perlahan. Bukan untuk menyuruhnya sembuh cepat, tapi untuk mengembalikan rasa aman. Pelan-pelan." Azarin menekan tasbihnya lagi. "Aku takut salah langkah." "Wajar," kata Davian tenang. "Tapi ingat, Alea masih hidup. Selama dia masih bernapas, masih ada jalan." Kalimat itu menghantam pelan dada Azarin. Dia menelan ludah. "Ada yang mengganjal?" tanya Davian, seperti biasa peka. Azarin terdiam beberapa detik. Tatapannya kosong ke halaman samping rumah. "Aku gak enak hati, Dav." Masdin lagi di keluar hari ini, seperti biasa, mengurus kasus Alea. "Aku tahu aku harus percaya. Tapi rasanya..." Dia berhenti, mencari kata. "Rasanya ada yang berat." Davian tidak langsung menjawab. Dia membiarkan Azarin bernapas dulu. "Mbak Asa," katanya kemudian, "Bang Din itu bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Dia juga bukan orang yang gegabah." "Aku tahu," jawab Azarin cepat. "Aku cuma khawatir," potong Davian lembut. "Karena kamu istri. Dan itu wajar." Azarin menghela napas panjang. "Aku merasa egois. Masalah ini tentang kakakku. Tapi yang paling aku pikirkan malah Masdin." "Justru itu manusiawi," sahut Davian. "Kamu berdiri di dua posisi yang sama-sama menyakitkan. Kakak kandung dan suami. Tidak ada pilihan yang tidak melukai." Azarin menunduk. Jarinya berhenti sejenak di tasbih. "Bang Din memilih berdiri di garis depan," lanjut Davian. "Dan kamu memilih menunggu di belakang. Dua-duanya berat. Dua-duanya butuh kekuatan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa?" Suara Azarin nyaris bergetar. Davian menarik napas. "Kita serahkan yang di luar kuasa kita pada Allah. Tapi untuk yang bisa kita lakukan, lakukan dengan tenang. Kamu tidak mengganggu Bang Din dengan tidak menelepon. Tapi kamu juga tidak salah kalau ingin memastikan kabarnya." Azarin terdiam. "Kamu ingin meneleponnya?" tanya Davian. "Tidak," jawab Azarin jujur. "Belum." "Baik," kata Davian. "Kalau begitu, duduklah. Jaga anak-anak. Jaga dirimu. Itu juga bagian dari perjuangan." Azarin tersenyum tipis, meneski matanya basah. "Kamu jarang bercanda sekarang." Davian terkekeh pelan. "Mungkin karena hidup lagi nggak lucu-lucu amat. Di Mesir baik-baik saja. Alhamdulillah. Kuliah lancar. Doakan saja cepat selesai." 4. "Aku selalu doakan," jawab Azarin. Percakapan mereka mengalir pelan, sederhana. Tentang anak-anak, tentang cuaca, tentang makanan Mesir yang Davian rindukan di rumah. Tapi di balik semua itu, kegelisahan Azarin tetap ada, berdiam di dada, tidak pergi. Setelah menutup telepon, Azarin meletakkan ponselnya kembali ke meja. Dia menatap langit yang mulai redup. Tasbih kembali ditekan. "Ya Allah," bisiknya. "Jagakan dia."
Azarin masih duduk beberapa detik setelah sambungan telepon terputus. Ponselnya tergeletak di meja kecil, layarnya sudah menggelap. Dia tidak langsung bergerak. Dadanya naik turun pelan, seperti menenangkan sesuatu yang terus bergolak di dalam. Langit di atas rumah makin redup. Angin sore menyelinap, membawa aroma tanah dan dedaunan. Tasbih digital di tangannya kembali ditekan. Klik, klik, klik. Kali ini lebih pelan, lebih berhati-hati, seolah dia sedang menghitung napasnya sendiri. Tenang, gumamnya lirih pada diri sendiri. Dia berdiri perlahan, mendorong stroller ganda masuk ke ruang tengah. Zayan dan Zamira tetap anteng. Zamira tertawa kecil ketika roda stroller melewati ambang pintu, sementara Zayan menggenggam mainannya erat-erat. Azarin tersenyum tipis, meski matanya lelah. Di ruang tengah, Sanum tidur terlentang di depan televisi yang mati. Napas anak itu teratur, wajahnya damai, sama sekali tidak tahu bahwa keberadaannya adalah pusat dari begitu banyak konflik dan luka. Azarin berhenti sejenak, menatap keponakannya itu dengan dada yang menghangat sekaligus sesak. "Tidurlah yang nyenyak," bisiknya. Dia mengangkat kedua angkanya dan memabringkan di dekat Sanum. Kasur tipis itu jauh lebih empuk dibanding stroller, lalu dia memarkir stroller di sudut ruangan. Baru saja dia hendak kembali ke teras untuk menutup pintu samping, terdengar ketukan di pintu depan. Azarin refleks menegang. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 5 sore. Tidak biasanya ada tamu di jam seperti ini, apalagi Din belum pulang. Jikapun ibunya yang datang, pasti langsung masuk. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Dia melirik anak-anak, lalu meraih cadarnya yang tergantung di sandaran kursi. Tangannya sedikit gemetar saat mengenakannya. Setelah memastikan wajahnya tertutup rapi, dia melangkah ke ruang tamu. Sebelum membuka pintu, dia melirik ke arah pagar. Dua penjaga terlihat berdiri. Salah satu dari mereka mendekat ke arah pintu, seolah siap menjelaskan sesuatu. Azarin membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri dua pria. Yang satu mengenakan setelan jas rapi, wajahnya datar dan profesional. Yang satu lagi berkumis tebal, ada tahi lalat di pipi, memakai jaket gelap dan topi. Keduanya tampak tenang, terlalu tenang. "Ibu Azarin?" tanya pria berjas, suaranya sopan. Azarin mengangguk ragu. "Iya, saya teman Pak Din." Lanjutnya, "Kami sudah menunjukkan identitas ke petugas keamanan." Penjaga di luar mengangguk cepat. "Benar, Bu. Mereka pengacara juga." Alis Azarin mengerut. Din tidak pernah memberitahu soal tamu. Tapi sikap kedua pria itu terlalu rapi untuk dicurigai secara langsung. "Silakan masuk," jarnya akhirnya, menjaga nada tetap sopan. "Tapi suami saya belum pulang." 5. Pria berjas tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Kami memang ingin bertemu ibu." Kalimat itu membuat Azarin terdiam sepersekian detik. Dia mempersilakan mereka masuk, tanpa menutup pintu. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Azarin memilih duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Tangannya bertaut di pangkuan, kaku. "Ada urusan apa dengan saya?" tanyanya langsung. Pria berkumis itu sejak tadi diam. Tatapannya berkeliling ruangan, singgah sesaat ke arah ruang tengah. Azarin menangkap arah pandang itu, dadanya langsung menegang. Tiba-tiba pria itu mengangkat tangan ke wajahnya. Dengan satu gerakan cepat, kumis itu dilepas. Disusul sebuah tempelan kecil di pipi. Azarin membeku. Wajah di depannya berubah jelas. Terlalu jelas untuk disangkal. "Kamu." Napas Azarin tertahan. "Jenderal." Pria itu tersenyum tipis. "Lama tidak bertemu, Sa." Azarin berdiri seketika. Jantungnya berdegup keras. "Keluar. Sekarang." Pria berjas ikut berdiri. "Bu, tenang dulu. Keluar dari rumah saya." Suara Azarin meninggi, tangannya gemetar. "Saya tidak mengizinkan kalian masuk." Jenderal mengangkat tangan, isyarat menenangkan. "Santai dulu.
Aku kesini bukan untuk bikin keributan. Aku tidak peduli, balas Azarin tajam. Pergi. Sekarang. Jenderal justru memandang Azarin dengan lekat. Ada rasa rindu sekaligus kemarahan di dalam sorot matanya. Aku hanya mau satu hal. Azarin menelan ludah. Apapun itu, jawabannya tidak. Beri aku izin bertemu Sanum, ucap Jenderal datar. Aku tidak akan membawanya pergi. Aku hanya ingin mengambil sampel. Tes DNA. Azarin menggeleng keras. Tidak, kamu tidak punya hak apapun. Aku hanya ingin kepastian, tekan Jenderal. Anak itu, mungkin darah dagingku. Cukup. Azarin melangkah mundur setapak. Kamu tidak akan menyentuhnya. Dia melirik ke arah ruang tengah. Ponselnya ada di sana. Anak-anak juga ada di sana, Sanum tidur di sana. Aku akan memanggil penjaga, ancamnya. Jenderal bergerak cepat. Dalam hitungan detik, pintu ruang tamu ditutup dan dikunci dari dalam. Klik. Wajah Azarin memucat. Buka pintu itu. Jawabannya simpel, ujar Jenderal, suaranya kini lebih rendah, lebih berbahaya. Izinkan aku bertemu Sanum. Setelah itu aku pergi. Kamu gila. Erang Azarin. Jangan keras kepala seperti Umi. Lanjut Jenderal, mendekat selangkah. Aku sudah cukup sabar. Kau menikah dengan Din, pengacara brengsek itu, setelah menghancurkan rumah tangga kita. Ibu dan adikku di penjara. Tidak ada yang tahu luka apa yang kutanggung. 6. Azarin terus mundur. Tangannya dingin. Napasnya tercekat. Kau hidup nyaman. Suara Jenderal bergetar oleh amarah yang tertahan. Sementara aku kehilangan segalanya. Aku tidak berutang apapun padamu, jawab Azarin dengan sisa keberanian. Kamu yang menghancurkan semuanya. Jenderal tersenyum miring. Jika sekarang aku tampak seperti hewan buas, itu karena batas kesabaranku. Abis. Dia melangkah lagi. Azarin mundur lagi, hingga punggungnya hampir menyentuh dinding ruang tengah. Tiba-tiba, Zamira menangis. Tangisan bayi memecah ruangan. Azarin refleks menoleh. Jantungnya hampir luruh. Tangisan itu diikuti oleh suara ponselnya yang bergetar keras di atas meja. Telepon masuk. Nama di layar menyala, meski dari jauh Azarin belum bisa melihatnya. Sementara di luar, suara gedoran keras terdengar. Bu Azarin, buka pintunya. Jenderal menoleh sekilas ke arah pintu, lalu kembali menatap Azarin. Senyumnya tidak goyah. Waktu kita tidak banyak, katanya pelan. Azarin berdiri di antara anak-anaknya dan pria itu, tubuhnya gemetar, dadanya seperti akan pecah. Tangisan anaknya makin keras, ponsel terus berdering. Dan pintu masih terkunci. Bu Aza, tolong buka pintunya. Seru penjaga di luar sana. Dobrak saja, teriak Azarin dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada pilihan lain. Dia akan mempertahankan Sanum apapun risikonya, meski kali ini Jenderal semakin mendekatinya. Rasa takut semakin meronta di dalam dirinya. Bohong jika dia tak takut melihat tatapan Jenderal bak binatang buas yang penuh dendam. Sekali kau maju, aku tidak takut menghajarmu, Jenderal. Ujar Azarin dengan berani. Namun tiba-tiba saja Jenderal mendekat dan menarik tangan Azarin. Sontak saja Azarin meronta, dan mencoba menendang, bahkan menginjak kaki Jenderal, namun pria itu seolah bisa membaca gerakan pamungkas Azarin, dia bisa menghindarinya. Tenang saja, Sa, aku tidak akan melecehkanmu. Aku tahu batasan kok, katanya dengan seringai miring yang membuat Azarin semakin ketakutan. Tapi kalau bisa menghancurkan Din dengan menyentuhmu, kenapa tidak? Tambahnya, suamimu itu terlalu arogan dan angkuh di depanku, Sa. Kau tidak tahu, hari ini dia sudah berani datang ke kantorku membawa tuduhan palsu. Muak rasanya. Imbu Jenderal lagi. Wajah Azarin mermucat, keringat dingin mengucur di wajahnya yang tertutupi cadar. Jenderal pun melirik pengacaranya. Cepat masuk, ambil sampel bayi itu, katanya dengan tegas. Tidak,
Kau tidak berhak apapun, Jenderal. Jangan lancang kau. Teriak Azarin menggema. Dia begitu panik. Namun Jenderal tersenyum miring, dan terus menahan kedua tangan Azarin yang terus meronta agar terlepas. Kenapa? Za, kau takut aku benar-benar menemukan bukti, jika Sanum memang anakku? Sudahlah, kalaupun anakku, kenapa harus ditutupi sih? Suka atau tidak, aku tetap ayah biologisnya, kalau memang benar, ya. Tegas Jenderal. Kelak anak itu menikah, butuh ayah biologis. Tapi kamu dan keluargamu itu terlalu egois. Sementara pengacara yang diperintahkan Jenderal mengambil sampel, dia tampak kebingungan melihat ada 3 bayi. Dia hanya tahu bayi yang diminta sampelnya adalah perempuan. Dan di depannya kini ada 2 bayi perempuan dan 1 bayi laki-laki. 7. Tangisan ketiga anak di ruangan tengah pecah bersamaan. Sanum terbangun dengan jerit nyaring, disusul Zayan dan Zamira yang ikut menangis seolah saling menulari ketakutan. Suara-suara kecil itu beradu, memantul di dinding rumah, menekan telinga dan dada Azarin sampai napasnya tersengal. Diam, diam. Azarin berusaha bicara, tapi suaranya tenggelam oleh riuh tangis bayi. Di saat kepanikan itu memuncak, pria berjas yang sejak tadi berdiri di sisi Jenderal muncul dari arah ruang tengah dengan wajah tegang. Tangannya mengepal sesuatu kecil yang disembunyikan di telapak. Sudah, Pak, katanya cepat, suaranya bergetar menahan panik. Saya sudah dapat sampelnya. Kalimat itu seperti palu. Azarin menoleh tajam. Dadanya terasa runtuh. Apa yang kamu ambil? Teriaknya, suaranya pecah. Belum sempat jawaban keluar, suara benturan keras menghantam pintu depan. Brak, daun pintu bergetar hebat. Kunci terdengar retak. Kaca jendela di sisi pintu ikut berderak, retak membentuk garis panjang. Buka pintu sekarang. Suara penjaga menggelegar dari luar. Jenderal menoleh sekilas ke arah pintu, rahangnya mengeras. Tangannya masih mencengkeram pergelangan Azarin, membuat perempuan itu sulit bergerak. Lepaskan aku. Azarin berontak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Brak, kali ini pintu benar-benar jebol. Kuncinya patah, kayunya pecah ke dalam. 2 pria berbadan kekar langsung menerobos masuk, wajah mereka merah oleh amarah dan ketakutan. Lepaskan dia. Salah satu penjaga menghantam Jenderal tanpa ragu. Cengkeraman di tangan Azarin terlepas seketika. Tubuh Jenderal terlempar ke belakang, membentur dinding lalu terseret ke teras. Azarin tersentak mundur, hampir jatuh, tapi kakinya refleks bergerak ke ruang tengah. Tangisan anak-anak makin keras. Sanum, Zayan, Zamira, gumamnya panik. Dia berlutut di lantai samping kasur, tangannya gemetar saat mencoba menggendong satu persatu. Napasnya tersengal, jantungnya berdentam seperti hendak meloncat keluar. Di teras, situasi berubah kacau. 2 penjaga lain sudah menahan Jenderal dan pengancarannya di lantai. Salah satu dari mereka mencekik leher Jenderal dengan lengan kekar, menekan tubuhnya hingga dada Jenderal nyaris menempel ke keramik. Kamu pikir bisa masuk rumah majikan kami pakai penyamaran? Bentaknya. Kamu hampir mencelakai istri Pak Din. Pengacara Jenderal berusaha mundur, wajahnya pucat. Tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Diam. Penjaga lain menarik kerah jasnya. Kalian mau kami serahkan ke polisi sekarang juga? Jenderal terbatuk keras, wajahnya memerah. Saya hanya ingin bertemu anakku, katanya terengah. 8. Saya ayahnya. Kami tidak peduli. Balas penjaga itu. Cara kamu masuk sudah kejahatan. Salah satu penjaga merogoh ponselnya. Saya telepon Pak Din sekarang. Dia menekan layar cepat. Namun beberapa saat kemudian wajahnya berubah. Tidak aktif, gumamnya frustasi. Kenapa tidak aktif sekarang? Jenderal dan pengacaranya saling melirik. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk saling memberi kode. Pak, sekarang, bisik pengacara itu hampir tak terdengar.
Jenderal mengerahkan tenaga terakhirnya. Dia menghentakkan tubuh, membuat pegangan penjaga sedikit longgar. Bersamaan, pengacaranya mendorong salah satu penjaga dengan keras. "Kurang ajar!" teriak penjaga. Terjadi dorong-dorongan singkat. Salah satu penjaga terpeleset oleh pecahan kayu pintu. Dalam kekacauan itu, Jenderal berhasil bangkit setengah badan, lalu menyikut rahang pria yang menahannya. "Kejar!" teriak salah satu penjaga. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Pengacara itu sudah lebih dulu berlari ke arah pagar, langkahnya cepat, nyaris tanpa menoleh. Jenderal menyusul di belakangnya, tubuhnya pincang, napasnya berat, namun sorot matanya penuh tekad yang memaksa kaki itu terus bergerak. Setiap langkah terasa menyakitkan, tapi dorongan di dadanya jauh lebih kuat daripada rasa nyeri. Tak boleh tertangkap. Tidak sekarang. Mereka menerobos keluar tepat ketika sebuah ojek berhenti mendadak di depan rumah. Herlina baru saja turun dari motor. Helm masih setengah dilepas, tas pengajian masih menggantung di bahunya. Wajahnya langsung berubah pucat saat dua pria berlari keluar dari pekarangan rumahnya dengan kecepatan yang tak wajar. Herlina refleks mundur. Namun satu dari mereka tak sempat menghindar. Bahu Jenderal menghantam tubuh Herlina cukup keras hingga perempuan paruh baya itu terhuyung ke belakang. "Astagfirullah!" serunya panik. Tubuh Herlina hampir jatuh ke aspal jika saja salah satu penjaga rumah tak sigap meraih lengannya. Cengkeramannya kuat, penuh refleks dan kepanikan. "Bu Herlina, tidak apa-apa, Bu?" tanya penjaga itu terburu-buru, suaranya naik satu oktav. Herlina terengah, dadanya naik turun. Dia mengangguk pelan, meski jantungnya berdegup tak karuan. Pandangannya masih tertuju ke depan, ke arah dua pria yang kini sudah melompat masuk ke dalam sebuah mobil yang menunggu tak jauh dari situ. Mesin meraung, ban berdecit, lalu mobil itu melesat pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang ganjil. "Ada apa ini?" Suara Herlina bergetar, antara marah dan takut. "Siapa mereka?" Dia memijat dadanya sendiri, mencoba menenangkan napas. "Kenapa mereka lari dari rumah saya?" Penjaga itu menelan ludah. Wajahnya tegang, keningnya berkerut dalam. "Maaf, Bu. Kami kecolongan." "Kecolongan bagaimana maksudmu?" Herlina menoleh tajam. "Kami tertipu," jawabnya jujur, nada suaranya syarat penyesalan. "Mereka datang mengaku teman Pak Din." Salah satu dari mereka menunjukkan identitas sebagai pengacara. "Lengkap, Bu." Bicara mereka meyakinkan. "Kami pikir tidak ada yang mencurigakan." Herlina menghela napas panjang. Lalu, 9. Begitu masuk ke dalam, pintu tiba-tiba ditutup dari dalam. "Kami di luar tidak tahu apa yang terjadi. Kami baru sadar ada yang tidak beres saat dengar suara Bu Aza berteriakan dan suara anak-anak menangis keras." Jantung Herlina berdegup semakin cepat. "Anak-anak?" Penjaga itu mengangguk. "Iya, Bu. Kami dobrak pintu." Dan saat itu, suaranya tertahan sejenak. Bu Aza sedang disandera. Herlina membeku. Disandera oleh pria bernama Jenderal, yang sudah berulang kali datang, tapi tidak bisa masuk. Lanjutnya cepat, seolah takut terlambat menjelaskan. "Tadi dia menyamar. Saya benar-benar tidak tahu maksudnya apa, Bu. Tapi yang pasti Bu Aza sangat ketakutan. Anak-anak semua menangis." Herlina tak menunggu penjelasan lebih lanjut. Nama itu sudah cukup untuk membuat kakinya terasa lemas dan dadanya seperti diremas kuat-kuat. "Jenderal." Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan masuk ke rumah dengan langkah setengah berlari. Dia tak peduli pintu rusak, pecahan kayu berserakan, kaca jendela yang retak. Semua itu seperti tak ada artinya dibanding satu nama yang barusan dia dengar. Langkahnya terhenti sesaat di ambang ruang tengah. Rumah itu tampak berantakan, kursi bergeser, meja sedikit miring, udara masih menyisakan ketegangan yang pekat. Namun Herlina tak berhenti. Dia langsung menuju ruangan tenang di bagian dalam rumah.
Dan di sanalah dia melihatnya. Azarin duduk di lantai, punggungnya bersandar ke sisi sofa. Tubuhnya tampak lemas, seolah semua tenaga telah habis terkuras. Sanum berada dalam dekapannya, masih terisak pelan, wajah kecil itu basah oleh air mata. Di sisi lain, Zayan dan Zamira terbaring dengan botol susu menempel di mulut mereka, mata terpejam setengah, lelah setelah menangis panjang. Wajah Azarin pucat, matanya kosong, menatap satu titik tanpa benar-benar melihat. Kain cadarnya tergeletak di samping tubuhnya, terlipat asal, seakan dilepas dengan tergesa dan tangan yang gemetar. Herlina melangkah pelan, sepelan mungkin, seolah takut langkahnya akan memecahkan sisa ketenangan yang rapuh di ruangan itu. Dia berlutut di samping Azarin, lalu duduk, mendekatkan tubuhnya. Tangannya terulur, mengusap kepala Sanum dengan lembut, lalu meraih bahu Azarin yang dingin. "Nak," suaranya lirih, penuh kehati-hatian. "Umi sudah pulang." Azarin tak menjawab. Pelukannya pada Sanum justru menguat, seolah takut anak itu akan direnggut dari lengannya. Herlina menelan ludah, menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. "Aza, tarik napas dulu, nak." Dia mengusap punggung putrinya perlahan. "Kamu dengar Umi." Azarin menggeleng kecil. Bibirnya bergetar, tapi tak satu kata pun keluar. "Tidak apa-apa." Herlina berbisik. "Sekarang sudah aman. Mereka sudah pergi." Mata Azarin berkedip. Air mata yang sejak tadi menggantung akhirnya jatuh satu persatu. "Umi." Suaranya pecah, hampir tak terdengar. "Iya, nak." Herlina langsung mendekapnya, memeluk putrinya bersama Sanum sekaligus. "Umi di sini." Tubuh Azarin bergetar hebat. Bahunya naik turun, napasnya tersengal. Tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya luruh tanpa bisa dibendung. Azarin terisak. "Dia datang lagi, Umi." Herlina memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. "Jenderal." Azarin mengangguk lemah. "Matanya." "Umi." Matanya. Dia terhenti, sulit melanjutkan. "Aku takut." 10. Herlina mengusap wajah Azarin dengan kedua tangannya, memaksa putrinya menatapnya. "Dengar Umi baik-baik. Kamu selamat. Anak-anak selamat." Tapi dia. Azarin menarik napas panjang. Dia bawa sesuatu. Herlina menegang. "Apa?" "Sampel," jawab Azarin lirih. "Untuk tes DNA." Herlina terdiam. Tangannya yang tadi mengusap mendadak berhenti. "Ya Allah," bisiknya nyaris tanpa suara. Azarin memejamkan mata. "Aku merasa seperti Kakak Leia, Umi. Terpojok, dan tidak berdaya." Herlina memeluknya lebih erat. "Kamu tidak sendiri sekarang, Sa. Kamu punya Umi. Punya Din. Punya kami semua. Mas Din." Azarin terseduh. "Aku takut dia marah. Aku takut dia menyalahkan dirinya sendiri. Jangan katakan apapun sama Mas Din ya, Umi. Din bukan orang seperti itu." Tegas Herlina, meski matanya ikut berkaca-kaca. "Yang salah adalah orang yang datang dengan niat buruk." Azarin menggeleng pelan. "Aku lihat kebencian di matanya, Umi. Bukan rindu. Bukan penyesalan." Herlina menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita tidak boleh diam lagi." Azarin mendongak. "Maksud Umi, kita lapor?" jawab Herlina mantap. "Semua yang terjadi hari ini harus dicatat. Tidak boleh ada lagi celah seperti kasus Aleya." Azarin terdiam. Tangannya mengelus punggung Sanum perlahan. Tangisan bayi itu mulai reda, napasnya teratur, seolah ikut merasakan kehadiran neneknya. "Aku benci dia hadir dalam hidup kita semua lagi, Umi." bisik Azarin. Herlina mengusap kepala putrinya. "Sejak kakakmu di rumah sakit jiwa, dia memang berulang kali datang, dengan alasan ingin bertemu Sanum, tapi tidak pernah Umi izinkan. Selama ini, Umi juga tidak pernah melihat dia memberontak, dan baru kali ini." Dia terdiam sejenak sambil menghela napas berat. Sepertinya memang ada hal yang terjadi, membuatnya murka dan melakukan hal ini. Azarin menatap ibunya dengan mata merah.
Aku takut tadi Umi. Umi tahu, jawab Herlina lembut. Maaf karena kamu sendirian di rumah. Tapi Umi tidak terbayang, Alina ada dan melihat kamu diperlakukan seperti tadi. Itu akan merekam trauma dalam kepalanya. Tak ada jawaban dari Azarin. Dia hanya menarik napas berat, seolah setiap tarikan udara harus melewati dada yang masih terhimpit ketakutan. Herlina menoleh ke arah Zayan dan Zamira yang terbaring dengan botol ASI di mulut mereka, memastikan keduanya tertidur dengan tenang. Lalu kembali memeluk Azarin. Sekarang, kamu istirahat. Biarkan Umi yang mengurus sisanya. Azarin mengangguk perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi pelukan ibunya membuat dadanya sedikit lebih lapang. Sementara itu, mobil melaju kencang menembus gelapnya jalanan Sukabumi menuju Jakarta. Lampu-lampu kendaraan lain sesekali berpapasan, menyapu wajah jenderal yang duduk di kursi belakang dengan sorot cahaya sesaat, lalu menghilang kembali dalam bayang-bayang. Tangannya mengepal di atas paha. Rahangnya mengeras. Napasnya tak pernah benar-benar stabil sejak mereka keluar dari rumah itu. 11. Pengacara di sampingnya beberapa kali melirik lewat kaca spion, memastikan jarak dengan kendaraan lain. Kita aman? Tanyanya akhirnya, suaranya rendah namun tegang. Untuk sementara, jawab jenderal dingin. Din pasti bergerak cepat. Tapi malam ini dia tak akan dapat apa. Apa? Pengacara itu menghela napas. Kita hampir gagal tadi. Hampir, jenderal menekankan. Tapi kita berhasil. Mobil kembali melaju lebih cepat saat jalan mulai lengang. Mesin menderu, seperti mengimbangi detak jantung jenderal yang belum juga melambat. Tapi jujur saja, langkah tadi itu sudah membuat saya melanggar kode etik advokat sebagai pengacara. Risikonya hak saya sebagai pengacara bisa dicabut oleh lembaga hukum, kata pria itu dengan nada resah. Namun jenderal tak menjawab. Meskipun begitu ada rasa bersalah bersarang di hatinya. Dia memang mengajak pengacara untuk ke rumah Herlina untuk mengambil sampel. Namun dia tak pernah menjelaskan apa yang akan terjadi jika dia memaksa masuk. Kita langsung ke rumah sakit begitu sampai Jakarta, kata jenderal tiba-tiba. Pengacara menoleh. Sekarang juga. Sekarang. Tatapan jenderal tajam. Saya tidak mau menunggu 1 hari pun. Kedatanganku tadi pasti memicu masalah besar. Ini akan rumit, Pak, sambung pengacara itu hati-hati. Jenderal menyeringai tipis. Saya tahu. Dia menyandarkan kepala ke jok, memejamkan mata sejenak. Namun bayangan itu kembali muncul, terlalu jelas untuk diabaikan. Azarin. Untuk pertama kalinya, dia melihat mata itu menangis. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Azarin selalu berdiri dengan tatapan berani. Bahkan saat dia berselingkuh. Bahkan saat rumah tangga mereka runtuh. Mata memang mengeluarkan air mata, namun ada setitik cinta berbalut kekecewaan, dan terkadang dia melihat ketegaran, serta menyimpan luka tanpa memperlihatkan air mata. Namun tadi tidak. Tadi dia melihat ketakutan murni. Kebencian yang telanjang. Air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Baru kali ini, gumam jenderal pelan, lebih pada dirinya sendiri. Apa? Tanya pengacara. Baru kali ini saya menerobos masuk dan benar-benar berhadapan dengannya lagi, jawab jenderal. Dan baru kali ini saya melihat Azarin seperti itu. Pengacara terdiam. Asteris tidak penting. Lanjut jenderal cepat, seolah memotong pikirannya sendiri. Saya tidak ke sana untuknya. Untuk Sanum, sahut pengacara itu. Ya, jenderal membuka mata. Hanya itu. Dia menoleh tajam. Kau yakin sampelnya dari anak perempuan? Pengacara itu mengangguk. Yakin. Apa saja yang kau ambil? 12. Beberapa helai rambut. Dan air liur. Dia menelan ludah. Saya sengaja tidak mengambil banyak rambut. Supaya tidak terlalu kentara. Jenderal mengangguk puas. Bagus. Masalahnya, suara pengacara itu merendah. Cara kita mendapatkannya bisa menjadi bukti kekerasan. Jenderal tertawa kecil,
hambar. Kau pikir saya masih peduli? Ini bisa semakin rumit. Memang sudah rumit, potong Jenderal. Kasus Alea sudah mulai menyeret namaku. Instansi pekerjaanku ikut terseret. Din akan membawa semuanya ke ranah hukum. Saya tahu itu. Dia menencondongkan tubuh ke depan. Justru karena itu saya harus bergerak cepat. Pengacara terdiam, membiarkan Jenderal melanjutkan. Saya tidak butuh simpati. Lanjutnya dingin. Saya hanya perlu satu kepastian. Dan setelah itu, tanya pengacara. Setelah saya tahu Sanum darah dagingku. Jenderal berkata tanpa ragu. Saya tahu langkah apa yang akan kutempuh melawan Din. Mobil memasuki jalur yang lebih padat. Lampu kota Jakarta mulai terlihat dari kejauhan, berpendar seperti kumpulan bintang buatan. Pengacara mengusap wajahnya sendiri. Din bukan orang sembarangan. Saya tahu. Saya tidak mengenal Din secara personal, tapi namanya sudah warawiri di berbagai kasus baik pidana maupun perdata. Dan dia selalu memenangkan apapun yang dia pegang. Ini yang membuat saya takut, jika dia tahu cara mengambil sampel tes DNA dengan cara menerobos masuk ke dalam rumah, maka semuanya akan kacau. Itu tidak mengubah fakta biologis, sahut Jenderal cepat. Kalau Sanum anakku, maka aku tidak bisa dihapus begitu saja. Dengan cara seperti tadi, nada pengacara mengeras. Kalau saya sejak awal kau akan melakukannya, dari awal saya sudah tidak setuju. Jenderal menoleh tajam. Saya tidak punya pilihan lain. Dia menghela napas berat. Kau tahu, di depan seniorku, Din menatapku dengan penuh penghinaan. Kata-katanya menusuk seperti melucuti harga diriku. Apalagi dia pernah berkata, jika Sanum adalah anak dari adiknya. Ini benar-benar sinting. Lalu bagaimana dengan saya? Tanya pengacara tersebut. Saya akan melindungimu, tenang saja. Lagi pula yang kau berikan tadi pada penjaga adalah kartu identitas palsu. Dan sepengetahuanku, rumah itu tidak terpasang CCTV. Jadi sekiranya langkah ini cukup aman melindungi pekerjaanmu. Tak ada jawaban sama sekali, namun wajah pengacara itu tak benar-benar tenang. Dia baru saja merintis menjadi pengacara, bahkan belum ada satu kasus pun yang pernah dia menangkan di pengadilan sebagai prestasi. Dia pun tak sekaya dan sehebat Din Argatama, dan mungkin saja teori Jenderal barusan cukup masuk akal. Tapi bohong jika dia tak cemas. Sementara Jenderal terdiam. Pikirannya melayang lebih jauh, ke masa lalu yang selalu dia sangkal namun tak pernah benar-benar hilang. Alea. Wanita itu datang di saat pernikahannya dengan Azarin mulai retak. Dia tak pernah mengira hubungan terlarang itu akan meninggalkan jejak sebesar ini. Kehamilan yang disembunyikan, perceraian yang tergesa, dan seorang anak bernama Sanum, yang kini menjadi pusat segalanya. 13. Saya pernah gagal mempertahankan satu keluarga, katanya tiba-tiba. Saya tidak akan gagal 2 kali. Pengacara menghela napas panjang. Kita hampir mencederai banyak orang tadi. Mobil melambat sempurna di area parkir rumah sakit yang masih terang meski malam semakin larut. Udara dingin bercampur bau antiseptik menyergap begitu mereka melangkah masuk. Lorong tampak lengang, hanya beberapa perawat berjaga dengan langkah cepat dan wajah lelah. Jenderal berjalan di depan, pundaknya tegak meski kakinya jelas menahan nyeri. Pengacara mengikutinya, sesekali melirik jam tangan. Tiba di meja administrasi, dia bergegas melakukan pendaftaran ulang lebih dulu, sesuai dengan prosedur rumah sakit, sekalipun di jalan tadi dia sudah melakukan pendaftaran online. Prosesnya tak begitu lama, lalu diarahkan menuju tempat khusus tes DNA. Tak lama, seorang dokter pria parubaya keluar dari ruang laboratorium forensik. Rambutnya rapi, kacamata bertengger di batang hidung, ekspresinya profesional namun waspada. Selamat malam, sapa dokter itu. Anda yang menghubungi untuk tes DNA darurat. Jenderal mengangguk singkat. Ya, saya. Silakan masuk, ujar dokter,
memberi isyarat ke ruang konsultasi kecil di samping laboratorium. Mereka bertiga duduk. Dokter membuka map kosong, menyalakan lampu meja, lalu menatap Jenderal dengan sorot mata menilai. "Sebelum kita lanjut," katanya tenang, "saya perlu menjelaskan prosedurnya secara detail. Tes DNA perbandingan ayah anak bisa dilakukan dengan beberapa jenis sampel biologis. Idealnya darah atau swab mulut langsung. Namun Anda menyebutkan hanya memiliki rambut dan air liur." "Benar," sahut Jenderal tanpa ragu. Dokter mengangguk pelan. "Baik. Rambut hanya bisa digunakan jika masih ada akarnya. Tanpa akar, DNA nuklirnya tidak cukup kuat." "Ada akarnya?" jawab pengacara dengan cepat. Dokter mencatat sesuatu. "Kalau begitu, dikombinasikan dengan sampel air liur, akurasinya tetap tinggi. Di atas 99%. Jenderal menyandarkan tubuh. "Berapa biayanya?" "Untuk tes reguler, sekitar 25 juta rupiah, jawab dokter lugas. "Namun karena ini darurat dan kami prioritaskan prosesnya, biayanya menjadi 40 juta. "Waktu hasil?" tanya Jenderal. 7 hari kerja untuk reguler. "Tapi jika Anda ingin percepatan," dokter berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Jenderal. "Hasil bisa keluar dalam 3 hari. Jenderal tidak berpikir lama. 3 hari. Pengacara menoleh cepat, lalu mengangguk setuju. Dokter kembali menulis. "Baik. Tapi ada satu hal penting." Dia menutup map, lalu menatap Jenderal lebih serius. "Saya perlu memastikan. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa air liur ini milik anak yang akan dites?" Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Lampu neon di atas kepala berdengung pelan. Jenderal menatap kantong kecil berisi sampel di atas meja. Tangannya terulur, jari-jarinya menutup plastik itu dengan mantap. "Yakin?" jawabnya tegas. "Itu miliknya." 14. Dokter menghela napas tipis. Karena jika sampel tidak valid, hasilnya bisa menyesatkan. "Dan konsekuensinya, saya siap menanggung apapun," potong Jenderal dingin. "Saya hanya ingin kebenaran." Dokter terdiam beberapa detik, lalu berdiri. "Baik. Kami akan mulai malam ini." Dia mengambil sampel itu, lalu melangkah menuju laboratorium. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Jenderal dan pengacaranya dalam keheningan yang mencekam. Pengacara tersebut hendak membuka mulut, tapi urung bicara. Sementara Jenderal menatap lurus ke depan. Dalam benaknya, wajah Sanum muncul samar. 3 hari, gumamnya pelan. "Baik, tidak masalah 3 hari. Jika akhirnya aku tahu Sanum adalah anakku." 15. Jam sudah lewat pukul 10 malam ketika mobil Din berhenti di depan rumah. Lampu teras menyala redup, tidak seperti biasanya yang terang menyambut. Tubuhnya terasa remuk. Sejak pagi dia sudah sibuk ke Jakarta mengurus masalah Alea, dan selepas dari rumah makan, dia pun kembali menyambangi bekas apartemen Alea yang untuk mencari bukti baru, dari satu tempat ke tempat lain, berbicara dengan orang-orang yang wajahnya kaku dan penuh kepentingan. Otaknya lelah, tetapi hatinya lebih lelah lagi. Dia membuka pintu perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Yang pertama kali dilihatnya adalah sosok Herlina di ruang tengah. Ibu mertuanya duduk tegak di sofa, televisi menyala menampilkan acara berita malam, namun sorot matanya tidak benar-benar tertuju pada layar. Seolah-olah suara dari televisi itu hanya menjadi latar untuk menenggelamkan pikirannya sendiri. Din menghentikan langkah sejenak. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tetapi dia belum mampu menangkapnya. Dia mendekat dengan langkah pelan. "Assalamualaikum, Umi," sapanya lembut agar tidak mengejutkan. Herlina menoleh. Wajahnya langsung berubah hangat begitu melihat Din. "Waalaikumsalam, Nak. Baru sampai." Din mengangguk, lalu menyalami tangan wanita itu dengan hormat. "Iya, baru saja. Maaf pulangnya malam." "Tidak apa-apa," jawab Herlina sambil menepuk punggung tangan menantunya. "Duduk dulu."
Jangan langsung masuk kamar. Din sempat menggeleng. Tidak usah repot, Umi. Saya mau lihat Aza dan anak-anak, lalu istirahat. Aza sudah tidur, potong Herlina pelan. Kamu duduk dulu sebentar. Umi buatkan teh hangat. Umi, sungguh tidak perlu. Perlu? Ujar Herlina tegas, tapi tetap lembut. Kamu kelihatan capek sekali. Nada itu membuat Din tidak bisa membantah lagi. Dia duduk di sofa yang sama, bersandar sebentar, menghela napas panjang. Dari sudut ruangan, dia melihat Sanum terlelap di kasur lantai, tubuh kecilnya tertutup selimut tipis. Wajah polos itu terlihat tenang, tidak tahu bahwa dunia orang dewasa di sekelilingnya sedang penuh gejolak. Tak lama kemudian, Herlina kembali dari dapur membawa secangkir teh hangat. Uap tipis mengepul, aroma melati memenuhi udara. Dia meletakkan cangkir di atas meja, lalu duduk di samping Din dengan jarak yang tetap sopan. Minum dulu, katanya. Din mengangguk dan mengangkat cangkir itu. Hangatnya menyentuh ujung jari. Bagaimana urusan tadi? Tanya Herlina hati-hati. Din menarik napas. Sejauh ini sesuai rencana. Bukti sudah saya serahkan. Tinggal menunggu keputusan dari atasan jenderal. Kalau mereka menganggap cukup kuat, posisinya bisa dicabut. Herlina mengangguk pelan. Semoga saja begitu. Dia memperhatikan wajah Din yang terlihat lebih tua dari biasanya malam itu. Seharusnya menantunya datang ke Indonesia untuk menikmati waktu bersama keluarga. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, hari-harinya diisi dengan laporan, saksi, dan ancaman terselubung. Kamu ini, ucap Herlina pelan, harusnya datang untuk berlibur. Bukan untuk berurusan dengan hukum seperti ini. 16. Din tersenyum tipis, pahit. Kalau bukan saya yang urus, siapa lagi, Umi? Herlina tidak menjawab. Dia hanya menyuruh Din meminum tehnya. Din menurut. Dia meneguk sedikit demi sedikit. Hangatnya turun ke tenggorokan, tapi tidak benar-benar menghangatkan dada yang sejak tadi terasa berat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Herlina berkata, dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Tadi sore, ada kejadian di rumah ini, Nak. Gelas di tangan Din terhenti di udara. Tatapannya langsung tertuju pada wajah ibu mertuanya. Kejadian. Herlina melirik ke arah Sanum yang tertidur, memastikan anak itu masih lelap. Setelah itu dia menunduk, jemarinya saling bertaut. Sebenarnya Aza melarang Umi cerita ke kamu, ucapnya pelan. Dia takut kamu makin cemas. Dada Din menegang. Dia meletakkan cangkir di atas meja dengan hati-hati. Apa yang terjadi, Umi? Herlina terdiam sejenak, seperti sedang menyusun keberanian. Waktu Umi pergi pengajian sore tadi, katanya akhirnya, di rumah cuma ada Aza dan anak-anak. Alina pergi ke pasar malam sama Serish, Mbak Santi dan Vera. Din mengangguk, masih menunggu kelanjutan. Tiba-tiba, Jenderal datang. Nama itu membuat rahang Din mengeras. Dia tidak datang sendiri. Lanjut Herlina. Ada satu pria bersamanya. Katanya pengacara. Mereka menyamar. Penjaga bilang, wajahnya tidak terlalu jelas karena pakai topi dan jaket, bahkan ada kumis yang ternyata itu kumis palsu. Din mencondongkan tubuhnya. Bagaimana bisa masuk? Penjaga terkecoh, jawab Herlina dengan nada menahan kesal. Seingat mereka, hanya wajah jenderal yang memang dilarang masuk sesuai permintaan kamu. Tapi kali ini dia datang berbeda. Mereka bilang mau bertemu kamu, ada urusan penting. Penjaga kira itu memang urusan resmi. Din memejamkan mata sesaat. Begitu sampai di dalam, suara Herlina bergetar tipis. Pintu langsung dikunci dari dalam. Waktu seolah berhenti. Aza disandera. Lanjut Herlina pelan. Jenderal menahannya. Tujuannya. Untuk mengambil sampel Sanum. Katanya buat tes DNA. Kalimat itu seperti menghantam dada Din. Apa? Suaranya berubah rendah dan berat. Aza tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia sudah berusaha melindungi Sanum tapi Din mencengkeram tangannya. Untung penjaga sadar ada yang tidak beres. Mereka terobos pintu. Kalau tidak, Herlina tidak melanjutkan kalimatnya. Din menatap Sanum yang masih tertidur. Wajahnya yang kecil itu tampak begitu tak berdaya. Waktu Umi pulang dari pengajian, Herlina melanjutkan. Aza sudah syok. Dia duduk di lantai, mendekap Sanum erat sekali. Umi tanya apa yang terjadi, dia cuma diam. Menangis tanpa suara. Setelah ditenangkan lama sekali, baru dia bilang. Jenderal berhasil ambil sampel itu. Tangan Din yang berada di atas paha mulai mengepal. Urat-uratnya menonjol jelas. Dia merasa bersalah, kata Herlina pelan. Dia bilang gagal menjaga keponakannya. Din menunduk, napasnya berat. 17. Umi minta satu hal. Herlina menatapnya serius. Jangan marah di depan Aza. Jangan sampai dia merasa kamu menyalahkannya. Din tidak langsung menjawab. Dan tolong, jangan marah pada penjaga. Lanjut Herlina. Mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik selama ini. Bahkan mereka sudah melindungi Aza. Mereka hanya keliru. Beberapa detik berlalu sebelum Din akhirnya mengangguk pelan. Saya tidak akan marah pada siapapun. Umi. Dia berhenti, lalu bertanya dengan suara yang lebih terkendali. Umi sempat bertemu jenderal. Herlina mengangguk. Sempat. Waktu Umi baru turun dari ojek, tiba-tiba ada yang berlari keluar dari gerbang. Dia menabrak Umi sebelum mereka buru-buru masuk mobil. Din mengangkat wajahnya. Umi tidak kenal siapa itu awalnya. Lanjut Herlina. Yang Umi lihat hanya dua orang pria. Satu pakai jas rapi. Satu lagi. Jaket hitam, topi hitam. Wajahnya agak tertutup. Jantung Din berdetak keras. Dia bisa mendengar detaknya sendiri. Pria berjaket hitam, dan bertopi. Ingatan itu muncul begitu jelas pengakuan pelayan rumah makan. Minuman beracun. Perintah dari pria berjaket hitam dan bertopi. Tangan Din semakin mengepal. Kenapa kamu diam? Tanya Herlina pelan, mulai cemas melihat perubahan wajah menantunya. Din menelan ludah. Umi, ada yang belum saya ceritakan. Herlina menegang. Apalagi, nak? Din menghembuskan napas panjang. Tadi siang, saya hampir saja mati. Wajah Herlina langsung pucat. Apa? Saat saya makan di rumah makan sebelum memutuskan untuk pulang ke Sukabumi. Din menjelaskan perlahan. Minuman saya sudah dicampur racun. Cangkir di atas meja bergetar karena tangan Herlina tak sengaja menyentuhnya. Ya Allah! Kalau bukan karena Sadam tidak sengaja menyenggol gelas itu sampai jatuh. Lanjut Din, mungkin sekarang saya tidak duduk di sini. Herlina menutup mulutnya dengan satu tangan. Matanya membelalak. Minuman itu tumpah, kata Din, suaranya datar namun tegang. Seekor kucing menjilatinya, dan mati. Seketika, Herlina terduduk lemas. Nak, pelayan yang mengantar minuman itu akhirnya mengaku setelah polisi menginterogasinya cukup lama. Din melanjutkan. Dia bilang diperintah seorang pria. Jaket hitam, topi hitam. Ruangan terasa dingin. Herlina memandang Din dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Kamu hampir diracun, dan kamu tidak sama sekali menghubungi Umi. Din menggeleng pelan. Saya tidak ingin Aza tahu. Dia sudah cukup kelelahan dengan mengurus anak-anak Umi. Saya sudah berjanji dalam hati, dia harus bahagia selama ada saya di Indonesia. Ya Allah! Herlina berbisik. Kamu tahu, sejak kamu pergi Aza sempat berkata perasaannya tidak enak. Seperti ada yang mengganjal di hatinya, nak. Dia bahkan pergi membawakan makan untuk Alea, tidak lama dia kembali, dan berkata jika dadanya seperti sesak, gak nyaman, gak betah di luar lama-lama. Umi hanya 18. Memintanya untuk banyak berzikir, dan membaca mushaf. Din yang mendengar itu semakin merasa bersalah. Dia tak memungkiri, Allah melindunginya tadi dari mara bahaya, karena doa istrinya begitu mustajab. Bagaimana bisa ada orang sekejam itu?
Lanjut Herlina merasa tak menyangka. Apa kamu mencurigai itu? Jenderal. Din menatap kosong ke depan. Sejujurnya, saya belum mau menuduh. Tapi kalau pria yang Umi lihat tadi ciri-cirinya sama. Berarti, Herlina tak sanggup melanjutkan. Berarti kemungkinan besar ini bukan kebetulan, kata Din dengan nada berat. Dia ingin saya tertahan di Jakarta. Supaya tidak bisa langsung kembali. Supaya dia punya waktu. Herlina merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Untuk masuk ke rumah ini. Din mengangguk. Keheningan menggantung lama. Yang terdengar hanya suara televisi yang masih menyala, membacakan berita yang tidak lagi mereka dengarkan. Herlina menatap Din dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau itu membahayakanmu, berhentilah, nak. Jangan ada korban lagi. Untuk Alea, insya Allah, Umi sudah ikhlas. Biar Allah yang memberikan hukuman untuk pelakunya. Umi tidak peduli soal apapun lagi, soal hukum, kalau ujungnya kamu hampir mati, nak. Din menatap ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya melembut. Saya masih di sini, Umi, ucapnya pelan. Kalau tadi tidak jatuh? Tanya Herlina lirih. Kalau kamu minum? Din tidak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan, seolah tak ingin membayangkan. Herlina mengusap wajahnya sendiri. Aza tidak boleh tahu. Dia bisa hancur kalau dengar ini. Itu sebabnya saya minta Umi jangan katakan apapun, kata Din. Biarkan saya yang mengurus.